Udin jualan tomat. Jualannya pakai mobil mewah. Para hadirin yang terhormat, izinkan Indah untuk berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Indonesia merupakan negara yang memiliki budi pekerti yang luhur. Hal tersebut termanifestasi dalam kultur dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Bahkan CAF World Giving Index menobatkan Indonesia sebagai negara paling ramah di dunia. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap murah senyum, saling menjaga, dan saling tolong-menolong yang merupakan bagian dari akhlak. Namun hadirin, ketika berbicara tentang akhlak, semangat masyarakat Indonesia malah rendah. Diperparah dengan berbagai ideologi yang masuk yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ditambah lagi dampak negatif dari arus globalisasi menyebabkan banyak generasi muda dengan mudahnya melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan yang lebih mirisnya lagi hadirin. Di media sosial, netizen Indonesia mendapat predikat sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Astagfirullahaladzim. Tapi ternyata penyimpangan akhlak ini bukan hanya dilakukan oleh generasi mudanya saja, tapi para pejabat negara tidak mau kalah eksis dengan mudahnya melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut memperlihatkan bahwa negara Indonesia sedang mengalami krisis akhlak. Hadirin rahimakumullah. Dalam perspektif Buya Hamka, akhlak merupakan tujuan utama bagi seorang manusia untuk mengetahui hakikat kemanusiaannya. Akhlak merupakan tujuan hidup bagi manusia untuk menjadi sebenar-benarnya manusia, menjadi manusia yang beradab dan manusia yang bisa memanusiakan manusia. Karena kita sebagai manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, sehingga seharusnya kita senantiasa menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 1162 dan Ibnu Majah nomor 1987 yang berbunyi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadirin rahimakumullah. Lantas, bagaimana cara penguatan akhlak generasi muda? Salah satu caranya adalah melalui pendidikan akhlak. Mengapa harus melalui pendidikan? Karena pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan membentuk akhlak sesuai dengan ilmu yang diperolehnya dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden kita, Bapak Joko Widodo dalam program Nawacita yang diturunkan dalam bentuk penguatan pendidikan karakter. Di mana dalam pengembangan pendidikan akhlak tidak lepas dari nilai-nilai religius, nasionalis, gotong royong, dan integritas. Bahkan hadirin, pendidikan akhlak dalam Islam sudah dikenal 15 abad yang lalu.
di mana pendidikan akhlak merupakan misi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Bahkan beliaulah yang memiliki akhlak yang agung. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Puncak karakter seorang muslim adalah takwa, dan indikator ketakwaannya terletak pada akhlaknya. Sehingga penguatan pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan cara penanaman nilai-nilai religius melalui keteladanan mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian penguatan pengamalan peribadatan, pembacaan dan penghayatan kitab suci Al-Quran, penciptaan lingkungan baik fisik maupun sosial yang kondusif, sehingga tercipta generasi muda yang bukan hanya cerdas tapi juga berakhlakul karimah. Sebagaimana Haji Roma Irawa pernah berkata, manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.